Halo semua, balik lagi nih sama Mama Eve di sini guys. Sekarang edisi bikin ngiler nih, alias edisi ngeliat makanan. Saya juga ngeliat ngiler. Jadi saya mau cerita di sini gimana shock culture makanan selama saya di Turki ya guys. Tapi jangan lupa nanti kalau udah nonton yang belum subscribe ya guys, biar Mama Eve tambah semangat pastinya. Yang pertama roti nih saya ceritain guys. Jadi makanan pokok mereka yang utama itu roti, nggak kayak kita di Indonesia nasi ya guys. Jadi bentuknya macam-macam. Tadi ada yang lonjong tuh yang common. Nah, ada yang bulat. Nah, ini yang pipi ini nih special edition. Jadi setiap bulan Ramadan, ini nih yang khas di bulan Ramadan akan ada roti itu namanya roti pide. Lainnya itu makanan pokoknya sama kayak kita guys, yaitu nasi. Nah, jadi nasi di sini tuh yang common ada nasi coklat seperti ini namanya bulgur, juga nasi putih seperti kita. Tapi bedanya itu mereka masak di sini pakai mentega sama pakai minyak guys. Juga ada nasi yang dicampur dengan sejenis pasta yang berbentuk nasi loncong gini. Jadi ini yang paling sering kita masak di rumah. Sekarang saya tunjukin gimana saya biasanya masak nasi di sini. Saya biasanya dicampur sama sejenis pasta yang kecil-kecil tadi itu. Pertama kita panasin mentega sama minyak. Jadi minyaknya ini bisa either minyak zaitun atau minyak sayur biasa ya guys. Kemudian kita masukin yang pasta tadi itu, nggak usah banyak-banyak, 1 genggam aja. Aduk-aduk dikit sampai agak panas. Karena saya kalau masak pun nggak terlalu banyak ya, hanya 2 gelas minum yang kecil. Jadi sekali masak itu pun nggak sampai habis guys. Nah jadi ini udah agak coklat, kita masukin berasnya, aduk-aduk. Lainnya itu bedanya sama kita Indonesia, di sini kita kasih garam nasinya. Kita campur garam sesuai selera ya. Paling saya biasanya 1 sendok untuk 2 gelas itu. Ini kita aduk-aduk sekitar 3 menit sampai agak kering. Setelah itu kita masukkan air. Jadi komposisi air sama beras itu 1:2 ya guys ya. Setelah itu aduk-aduk sebentar lagi supaya berasa nggak ngumpul ya guys ya. Tutup dan jangan dibuka sampai matang, itu sekitar 15-20 menit. Nah setelah itu jadi kita aduk-aduk sebentar sebelum dimakan dan didimin dulu sebelum dimakan ya guys, jadi dia lebih pulen. Lainnya lagi kita bisa masak yang namanya nasi campur dengan sayur kayak gini nih guys. Jadi ini saya masak sayur yang namanya perasa, sejenis daun bawang besar campur wortel. Nah disitu bisa dicampur dengan beras guys. Lainnya itu kita akan terbiasa dengan makanan pembuka yaitu sup, bahasa Turkinya çorba ya. Jadi macam-macam di sini. Ada juga sup, mostly sih creamy soup, jadi agak berat kalau buat saya sendiri. Kayak ini nih, ini kacang lentil atau bahasa Turkinya kita bilang mercimek. Ini dimasak pun dicampur dengan sedikit beras bulgur. Jadi udah kayak bubur, lumayan berat juga guys. Udah gitu makannya tetap ya guys pakai roti. Nah ini cara masaknya pas saya masak corba tadi. Jadi mostly corba yang ada di sini tuh kita masaknya pakai salsa. Salsa itu maksudnya pasta tomat. Jadi mostly warnanya orange kayak gini guys. Nah jadi daily kita makan untuk corba ini biasanya untuk makan malam ya guys. Kalau siang jarang. Nah seperti ini nih. Jadi di serve-nya awal dulu baru kita makan yang lainnya. Setelah itu yang paling gampang sih dicari di menu manapun di restoran lokal yaitu menu kebab atau daging-dagingan ya guys. Jadi kebab itu bukan seperti kita di Indonesia kenal namanya kebab. Jadi kalau kebab itu anything food made from meat, dari daging sapi ya guys. Jadi ada daging cincang atau daging sapi utuh. Nanti diolah lagi seperti ini nih macam-macam. Nah ini kofte yang ini terkenal banget. Jadi daging cincang dibentuk bulat-bulat gitu atau dipipihin dan bisa digoreng atau dipanggang. Jadi buat yang nggak suka daging sapi, kalau misalnya cari daging ayam di restoran lokal itu agak sedikit menu. Jadi kebanyakan dia daging sapi ya guys ya. Nah untuk sayuran juga di sini sayurannya nggak sebanyak kayak kita di Indonesia ya guys. Cuma ada beberapa yang sering saya lihat. Seperti tadi itu ada fasulye, dia sejenis buncis, bayam. Karena alternatif lainnya di sini untuk memasak sayur atau olahan sayur itu seperti ini namanya dolma. Jadi dari sejenis paprika ini dimasak itu dengan nasi dan daging cincang di dalamnya. Lain dengan paprika, jadi luarnya itu bisa dimodify ada labu atau terong, kentang, tomat. Dan juga seperti ini guys. Jadi ini isinya sama nasi, bisa dengan daging cincang atau tanpa daging cincang, kita sebutnya sarma. Ini dimasak dengan daun anggur. Ini khas juga dari sini nih guys. Jadi ini alternatif juga yang makanan Turki yang ada sayurannya guys.
Nah ini juga nih unik nih, ini jadi dimasak, jadi dia tetap namanya sejenis dolma. Ya, jadi dia dimasak dengan bunga dari labu gitu guys, unik ya. Jadi alternatif makan sayuran seperti yang tadi diolah itu, di sini yang wajib dihidangkan khususnya untuk makan siang atau makan malam, yaitu salad ya guys ya, nggak kayak di Indonesia ya. Saya sendiri kalau di Indonesia jarang-jarang di rumah yang namanya bikin salad, tapi kalau di sini it's a must salad itu, karena sebagai penyeimbang daging-dagingan. Jadi salad itu di sini memang udah culture banget ya guys. Kalau makan selain diolah jadi salad juga biasanya dibuat sebagai topping makanan seperti ini nih guys. Buat kita yang di Indonesia pasti gampang banget yang namanya nyari seafood, segala jenis seafood di sana kita bisa dapat ya guys. Tapi selama saya di sini guys, seafood yang pernah saya dapetin itu nggak banyak, dan bisa dibilang cuma jenis itu ikan. Ikannya pun nggak sebanyak kita di Indonesia. Udah gitu harganya pun dia jauh kadang lebih mahal dari daging sendiri guys. Nah ada juga nih kerang, ini namanya media. Nah ini pun dimasak unik, di dalamnya itu ditambahin nasi gitu guys. Kalau di restoran fast food ada juga ikan, cuman nggak kayak kita di Indonesia model seafood yang benar-benar fresh langsung dimasak. Jadi ini tetap dia modelnya sandwich gitu guys. Jadi di dalam roti dicampur dengan topping selada, sayuran segala macam. Salah satu ikan yang sangat terkenal di sini, dan ini special edition, dia hanya ada di musim dingin, namanya ikan hamsi guys. Jadi saya kayak sejenis ikan teri gitu, cuman dia agak besar, mungkin segede kelingking sampai jari telunjuk lah ya. Ini dia uniknya penyajiannya nih yang khas seperti ini, jadi digoreng dengan tepung jagung aja. Lainnya lagi ikan yang khas di sini nih namanya estrafit. Ini ikannya tuh kalau kayak di Indonesia mungkin saya bisa bilang kayak ikan selar kembung ya guys. Ukurannya tuh kecil, mungkin sebesar 3 jari kita lah ya. Ini pun variasinya biasanya kalau nggak dimasak dengan tepung jagung seperti tadi yang hamsi, kita bisa juga alternatif kita masak di oven, jadi kita panggang. Nah ini juga khas di sini kalau masak ikan tuh dipanggang guys. Kalau bicara soal rasa sih mostly ini kan karena ikan laut ya tadi yang saya sebutin itu, rasanya lumayan enak, tapi tetap ya guys ya, yang namanya lidah Indonesia, ikan Indonesia itu juara, pokoknya nggak ada yang ngalahin. Nah ini pun ada ikan agak besar nih, saya lupa namanya ya, mahal nih, 1 kilonya tuh sama harganya mungkin lebih mahal dari daging. Kalau kita di Indonesia mungkin kita bisa bilang makanan mewah itu daging ya atau ayam. Tapi kalau di sini buat kita sendiri atau khususnya buat keluarga kita ya. Jadi kita kalau makan ikan itu justru yang kita bilang makanan wah guys. Dari semua gambar makanan yang tadi saya unjukin, kalau kalian perhatiin itu mostly ada yang namanya jeruk lemon guys. Kenapa? Karena jeruk lemon itu di sini nih istilahnya kayak wajib lah yang harus ada di kulkas ya guys. Jadi selain untuk topping makanan, untuk topping salad atau untuk masak, ini nih emas banget deh pokoknya yang namanya jeruk lemon harus ada. Ini yang paling aneh dari semua yang pernah saya coba di sini guys. Jadi di sini tuh kalau kita mau makan apapun, tadi tuh saya bilang ada itu dolma sebelumnya. Nah ini daging-dagingan. Nah ini pun nasi ya guys. Kalian perhatiin apa? Jadi di sini tuh common banget yang namanya makan apapun kita pakai, makan apapun aduh sampai kena jelimet. Makan apapun itu kita bisa pakai yang namanya yogurt. Pertama-tama sih memang agak aneh atau gimana ya, tapi itu common banget di sini. Kalian jangan aneh nih, seperti ini nih. Saya bisa makan yang namanya pasta, atau ini sejenis spaghetti, cuman dia modelnya yang kecil-kecil lah guys ya. Itu saya bisa makan pakai yogurt guys. Jadi kalau udah terbiasa ya bisa dibilang sebenarnya enak, tergantung selera masing-masing ya. Karena saya gampang makan, nggak terlalu pilih-pilih, saya bisa makan ini guys. Cuman kalau baru-baru agak susah. Jadi selain untuk topping makanan, yogurt juga bisa dibuat juga untuk namanya sup atau topping ini campuran untuk sejenis roti daging gitu ya guys. Juga untuk ya seperti ini dia dibuat sup dengan sayuran ditambah juga. Kemudian ini yang tadi saya bilang nih sejenis sayuran yang seperti buncis, ini bisa dimakan dengan yogurt. Ini pun daging. Sini kalian bisa namanya nemuin menu itu daging-dagingan dicampur dengan yogurt guys. Nah yogurt ini nih guys, selain tadi yang saya bilang untuk topping makanan, dia juga bisa dibuat minuman yang namanya airan. Dan ada juga kemasan siap sajinya nih, gampang dicari di sini deh. Untuk di restoran pun biasanya mereka paketannya itu dengan airan. Nih saya unjukin cara buatnya ya guys. Jadi dari yogurt itu kita masukin ke dalam toples,
ukurannya nggak usah segede-gede toplesnya ya guys ya. Perbandingannya itu 1 untuk yogurtnya, dan kemudian kita campur air. Airnya itu ukurannya maksudnya yogurt dengan airnya itu 2:1 ya guys ya. Kemudian kita campur sedikit garam. Gampang kok bikinnya ini. Kita campur sedikit garam, dan setelah itu tinggal kita aduk-aduk sampai dia rata. Nah seperti ini guys. Ya, bartender ya saya ya. Cocok. Selain itu bisa juga pakai yang namanya shaker atau blender ya. Kalau mau cepat, cuman nih saya biar lebih praktis karena nggak banyak pakai toples saja. Nah udah seperti itu jadi deh. Jadi fungsi yogurt ini juga kita buat minuman setelah tadi kita makan jenis daging-dagingan segala macam yang berlemak-lemak. Ini untuk menetralisir juga guys, jadi bagus memang. Kalau ngomongin yang namanya makanan Turki nggak bisa jauh-jauh dari yang satu ini guys, yaitu baklava. Ini nih khas sini, dan ini manis banget. Kalau misalnya kalian kurang suka manis, karena ini mostly manis dari gula yang dicairin gitu, ini kurang cocok sih buat kalian. Cuman buat saya ini karena saya suka manis, it's so nice. Dan ini pun common kalau misalnya kita mau bertamu gitu, kita bawa ke rumah orang untuk sebagai bawaan. Biasanya juga orang sini tuh suka ngambil yang namanya jenis kacang-kacangan seperti itu tuh ya, kacang kering atau kismis, dan satu lagi kalian akan common yang namanya makan kuaci guys. Jangan heran nanti ya guys. Nah speaking of minuman, yang pasti teh itu harus di sini guys. Jadi pagi, siang, malam yang namanya teh itu harus, kalian harus terbiasa. Sedangkan yang namanya Turkish Cafe sendiri yang khas dari sini itu nggak sesering yang kita minum teh kayak tadi guys. Lainnya itu kita akan terbiasa makan yang namanya buah zaitun, ada yang hitam atau yang hijau. Normally ini dimakan saat sarapan ya guys, tapi nggak juga sih, either itu lunch atau dinner bisa juga di serve, dan rasanya itu sepet-sepet gimana gitu. Culture lain soal makanan di sini guys. Jadi kalau kita makan kemudian kita di-serve dan dimasakin oleh orang lain, kita akan mengucapkan kalimat Ellerina Sal ke orang tersebut. Jadi seperti ucapan terima kasih atas penyajian, atas masakan yang telah dihidangkan. Nah nanti orang itu akan balas bilang afiyet olsun, alias selamat menikmati. Begitupun kalau kita misalnya order di restoran, saat kita di-serve atau dikasih makanan oleh si pelayan tersebut, mereka akan bilang afiyet olsun. Nah kita akan bilang teşekkür ederim, alias terima kasih. Oke guys, segitu dulu dari Mama Eve di vlog kali ini. Jangan lupa subscribe buat yang belum subscribe ya guys, biar Mama Eve tambah semangat. Stay safe and healthy. See you at the next vlogs. Thanks for watching. Bye bye.